Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Aisyah dengan NIM 2205-101042 dari kelas 3C Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan program saya yang berstruktur Q dan Map C++ untuk memenuhi tugas struktur data saya. Baiklah, saya akan share screen. Yang pertama, saya akan menjelaskan Q. Queue atau antrian merupakan suatu struktur data pada bahasa pemrograman C++ yang menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Saat menggunakan struktur data ini, elemen pertama yang ditambahkan adalah elemen pertama yang dihilangkan atau dihapus. Item yang baru ditambahkan akan di-delete atau dihapus terakhir. Oleh karena itu, struktur data ini disebut antrian atau queue. Nah, seperti inilah queue ilustrasinya. Yang masuk pertama akan keluar pertama, yang masuk terakhir akan keluar terakhir. Lalu, apa itu map pada C++? Map adalah generasi dari array. Seperti array, kartu juga memiliki operasi untuk menambah dan menyisipkan elemen. Namun pada map, operasi ini tidak dilakukan pada angka 0,1, melainkan pada objek apapun. Bahasa pemrograman ini memungkinkan Anda untuk menulis A Joko yang digunakan untuk menetapkan Joko ke suatu elemen dalam array. Map seperti array yang indeksnya berubah objek sembarang. Bukan bilangan bulat, objek yang digunakan sebagai indeks pada peta tersebut kunci. Objek yang ditunjuk oleh suatu indeks disebut nilai. Lalu, saya akan menjelaskan tentang program saya, yakni sistem pengelolaan kedai minuman berbasis C++. Kita akan pindah ke layar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program saya. Yang pertama, di sini dituliskan include IOStream, lalu include queue, include map. Baris ini menyertakan header file yang diperlukan untuk program ini, yaitu IOStream adalah untuk input atau output, queue untuk mengakses kelas antrian atau queue, dan map untuk mengakses kelas peta atau map dari C++. Lalu using namespace std, kelas kedai minum, private, queue, string, customer queue. Ini adalah antrian untuk menyimpan nama pelanggan. Map, string, in, stok minuman, peta untuk menyimpan stok minuman. Baris ini mendefinisikan kelas kedai minum yang memiliki atribut privasi berupa antrian customer queue untuk menyimpan nama pelanggan dan peta stok minuman untuk menyimpan stok minuman. Nah, selain itu, di situ juga ada in total uang. Itu adalah untuk variabel melacak total uang yang didapat atau diperoleh. Lalu kita masuk ke serve customer. Void serve customer if customer queue dot empty string customer sama dengan customer queue dot front customer queue dot pop, dan di sini ada penambahan stok. Nah, ini adalah untuk melayani pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Nih, kopi susu. Nanti akan muncul karena ini dipesan oleh pelanggan. Lalu, nah di sini. Di sini jika udah nggak ada antrian ya. Lalu kita masuk ke void enq customer. Ini adalah fungsi untuk memasukkan pelanggan ke dalam antrian. Void enq customer, const string, and customer name, customer queue dot push customer name, cout pelanggan, customer name telah masuk ke antrian. Nah, jadi ini nanti otomatis nama pelanggan yang masuk akan berada di tengah dari pelanggan telah masuk antrian ini. Jadi semua namanya Lisa. Nah, jadi nanti pelanggan Lisa telah masuk ke antrian.
Lalu kita masuk ke fungsi untuk menambah stok minuman tertentu. Jadi ini, query stok minuman, constraint, and minuman in quantity. Sini. Lalu kita ke fungsi utama, in main, queue string minuman. Ini adalah antrian untuk menyimpan informasi minuman. Dan map in, harga minuman. Ini adalah untuk menyimpan harga minuman di kedai kita. Kita masukkan elemen ke dalam antrian. Minuman.push 1 kopi hitam 3K. Dan ini adalah harganya, tertulis di bawah sini. Di sini kita menggunakan queue, dan di sini kita menggunakan map, lalu sampai ke bawah. Karena kedai kita menjual 7 minuman hari ini. Lalu yang terakhir kita ke see-out. See-out, minuman yang terjual pagi ini. Ini kedai kita ya. Lalu daftar minuman. Nah, ini nanti bakal muncul di awal, baris paling awal. Di atas sini, di atas menu kita. Ini akan muncul di paling awal ya. Lalu ini menampilkan elemen-elemen antrian, while minuman.mv. Nah, ini. Jadi menu akan ditampilkan dari yang dimasukkan lebih dulu. Lalu di sini membuat instance dari kelas kedai minum. Sini menginisialisasi stok kopi awal. Bukan kopi doang ya ini maksudnya. Karena tadi yang dipesan adalah kopi, jadi kopi. Ini kita buat stok minum ya. Kedai minum, kedai minuman, restock minuman. Di sini ada kopi hitam yang kita jual adalah 12 botol. Lalu kopi susu 6 botol. Dan es teh coklat 20 botol. Jadi ini adalah stok awal kita ya, yang kita jual pagi ini. Lalu di sini kita masukkan pelanggan. Pelanggan datang dan memesan kopi. Kedai minuman, .nq customer. Di sini ada customernya ada Mais, Bobo, Coco, yang akan membeli di kedai kita. Pelanggan di NQ dan dilayani dengan kopi menggunakan metode NQ customer dan serve customer. Lalu yang terakhir ada see-out. Nah, jadi ini dituliskan stok yang tersisa. Karena tadi kopi susunya udah dibeli Mais, Bobo, dan Coco, 3. Jadi kopi susunya tinggal 3. Sini tinggal 20 karena belum ada yang beli. Lalu di sini total uang yang didapat pagi ini. Karena kopi susunya berharga 6.000, jadi 6 dikali 3 adalah 18.000. Jadi total yang kita dapat pagi ini adalah 18.000 rupiah. Jadi coba kita compile. Nah, jadi dikarenakan tadi saya lupa mengganti jendelanya, di sini saya akan jelasin compilan dari program yang saya buat tadi. Jadi, di sini program ini adalah untuk menampilkan minuman yang terjual di pagi ini dan berapa sih total yang kita dapat di pagi ini gitu. Minuman yang terjual pagi ini. Kedai kami, daftar minuman yang tersedia. Nah, bakal muncul seperti ini ya, minuman yang kita sediain pagi ini. Lalu di sini muncul untuk menambah stok 12 kopi hitam, 6 kopi susu, 20 es teh coklat. Pelanggan akan masuk ke dalam sini, masuk ke dalam antrian. Bentukannya seperti ini. Lalu di sini adalah bentukan untuk melayani pesanan dari pelanggan kita.
Sini. Sampai struk. Yang tersisa adalah ini. Karena tadi terjual kopi susu 3 dari pelanggan, maka total uang yang kami dapat pagi ini adalah 18.000 dari total kopi susu 3 botol tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.